Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah, halo Bunda, salam sehat. Bersama dengan saya Dr. Eri Yuliana, SPOG. Pada dunia kedokteran ada istilah kehamilan ektopik. Nah, Bunda dan Ayah mungkin ada beberapa yang sudah mengenal istilah kehamilan ektopik, tapi mungkin ada beberapa yang juga belum mengenal istilah kehamilan ektopik. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa kehamilan ektopik itu. Dari istilah katanya, kehamilan ektopik berarti kehamilan yang berada di luar rahim. Tergantung di mana sel telur ini akan tumbuh dan berkembang. Gejala kehamilan ektopik hampir menyerupai gejala usus buntu. Nah, kadang akan diambigu dengan gejala usus buntu ini. Nah, pada beberapa kasus, kehamilan ektopik bila tidak ditangani dengan segera akan menimbulkan kejadian fatal bagi ibu. Kehamilan yang pada awalnya normal, di mana sel telur ini tumbuh dan berkembang pada rahim, pada kehamilan ektopik ini tidak tumbuh dan berkembang di dalam rahim, tapi akan tumbuh berkembang di luar rahim. Bisa pada saluran indung telur atau yang disebut dengan tuba falopii, saluran penangkap sel telur yang disebut dengan fimbre atau di indung telur, bahkan ada beberapa yang tumbuh di dalam rongga perut. Nah, apa yang menjadi penyebab kehamilan ektopik ini? Ada beberapa teori yang menyebabkan terjadinya kehamilan ektopik. Yang salah satu yang paling diketahui adalah terjadinya sumbatan atau kerusakan pada tuba falopii. Tuba falopii mengalami keradangan atau infeksi sehingga menimbulkan penyumbatan dan penyempitan, di mana sel telur yang harusnya bisa masuk ke dalam rahim akan mengalami hambatan sehingga sel telur ini tidak akan masuk ke dalam rahim dan akan tetap tumbuh di luar rahim. Nah, beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada tuba falopii antara lain adanya kejadian endometriosis, bisa juga disebabkan adanya keradangan pada panggul, bisa juga disebabkan karena adanya prosedur pembedahan pada rongga perut, kemudian adanya kelainan pada tuba falopii ini sendiri. Nah, pada perempuan yang mengalami seksuali aktif bisa mengalami terjadinya kehamilan ektopik. Beberapa faktor resiko yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya kehamilan ektopik antara lain adanya infeksi pada saluran organ wanita yang mungkin disebabkan karena virus chlamydia ataupun gonore. Bisa juga disebabkan karena kelainan hormonal. Ada juga beberapa yang disebabkan karena adanya peradangan pada rongga panggul, kemudian adanya prosedur pembedahan pada kandungan misalkan kuret, kemudian adanya inseminasi, kemudian adanya operasi sterilisasi juga menjadi salah satu penyebab untuk terjadinya kehamilan ektopik. Juga adanya penggunaan alat KB, IUD juga menjadi salah satu faktor resiko yang meningkatkan terjadinya kehamilan ektopik. Kapan kita mengenali kehamilan ini sebagai suatu kehamilan ektopik? Ada dua gejala khas yang bisa kita lihat pada kehamilan ektopik. Pada gejala awal, kehamilan ektopik ini hampir sama dengan kehamilan pada umumnya Bunda Ayah. Nah, ada didapatkan rasa mual, lemas, pusing, juga didapatkan adanya nyeri perut ringan pada kehamilan di usia awal. Tapi, bila kehamilan ektopik ini berkembang menjadi suatu kehamilan ektopik yang pecah, akan terjadi perdarahan di dalam rongga perut, sehingga akan menimbulkan suatu gejala yang amat sangat khas, yaitu gejala nyeri perut yang sangat hebat, bahkan bisa terjadi perdarahan, baik perdarahan itu ringan maupun berat, berupa darah segar maupun darah kehitaman yang merupakan hasil dari pembekuan darah. Pada kondisi tertentu bisa berakibat fatal yang mengakibatkan ibu jatuh dalam kondisi syok dan mengalami anemia yang hebat, di mana HB akan turun dengan drastis yang bahkan pada beberapa kasus bisa mengancam jiwa dan keselamatan ibu. Kapan kita harus datang ke dokter kandungan atau rumah sakit? Bila kita mencurigai suatu kehamilan ini merupakan kehamilan ektopik, di mana didapatkan nyeri perut yang sangat hebat, perdarahan yang luar biasa banyak, dan lemas ataupun pusing, jangan ragu-ragu untuk segera datang ke dokter kandungan ataupun ke rumah sakit terdekat. Demikian yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi informasi tambahan bagi ayah dan bunda. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.